Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibriza Makruni, NIM 19660070 dari kelas studi fikih A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai penugasan terkait hadis mutawatir dan hadis ahad. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama, terkait dari pengertian hadis itu sendiri. Menurut bahasa, hadis adalah sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Selain itu, hadis merupakan sumber hukum agama Islam yang kedua setelah kitab suci Al-Quran. Jadi, jika suatu perkara yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, maka umat Islam akan menggunakan hadis sebagai rujukan yang kedua. Adapun pada pembahasan kali ini, kita fokus kepada hadis ditinjau dari kuantitas sanad atau jumlah sanad. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua adalah hadis ahad. Untuk yang pertama, yaitu terkait hadis mutawatir, akan ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian, kedua syarat-syarat, ketiga adalah pembagian, dan yang terakhir adalah contohnya. Baiklah, untuk yang pertama, yaitu terkait pengertian hadis mutawatir. Secara bahasa, kata mutawatir adalah isim fa'il dari bentuk dasar atau masdar tawatur, yang berarti terus-menerus atau berkesinambungan. Sedangkan menurut istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jalur perawi yang banyak, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Jadi jalur perawi yang banyak itu maksudnya adalah jumlah perawi pada setiap tingkatan atau tobakot dari semua tingkatan yang ada dalam suatu sanad, dan tidak mungkin jumlah perawi yang sangat banyak itu sepakat untuk berdusta. Kemudian yang kedua adalah terkait syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir apabila mengandung syarat yang pertama adalah diriwayatkan oleh banyak jalur perawi, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tobakot. Artinya, jika salah satu dari tingkatan sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang ditetapkan, maka sanad tersebut tidak dikategorikan sebagai sanad yang mutawatir, tetapi disebut sebagai sanad yang ahad. Yang kedua, menurut adat kebiasaan tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Jadi perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang menurut adat tidak akan terjadi kesepakatan bohong. Dan yang terakhir adalah periwayatan yang dilakukan harus berdasarkan panca indera. Artinya, perawi mendengar atau melihat secara langsung periwayatan itu. Hal ini berarti hadis yang disampaikan tersebut harus benar-benar berupa hasil pemikiran atau rangkuman atas peristiwa-peristiwa yang lain. Adapun hadis mutawatir dibagi ke dalam 3 pembagian. Yang pertama adalah mutawatir lafzi, kedua mutawatir maknawi, dan yang terakhir adalah mutawatir amali. Mutawatir lafzi memiliki pengertian sebagai suatu hadis yang diriwayatkan bunyi lafalnya oleh para rawi dari sejumlah perawi dan memiliki makna serta hukum yang sama. Menurut penjelasan Abu Bakar Al-Bazzar, hadis mutawatir lafzi diriwayatkan oleh 40 orang dan diterima oleh 200 sahabat. Kemudian mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi memiliki arti sebagai hadis yang dituliskan oleh para perawi dengan lafaz dan makna yang berbeda-beda, namun memiliki satu kesimpulan yang sama. Di sini terlihat jelas bahwa para perawi menuliskan hadis tersebut secara berbeda dengan lafaz dan makna yang berbeda pula, namun masih dalam satu konteks yang bisa diambil benang merahnya. Kesamaan makna dan tujuan adalah inti dari hadis-hadis mutawatir maknawi. Dan yang terakhir adalah mutawatir amali. Hadis mutawatir amali memiliki arti suatu hal yang baik yang mudah dapat diketahui bahwa itu berasal dari agama, dan hal itu telah mutawatir di tengah kaum muslim bahwa Nabi melakukan dan memerintahkan hal tersebut agar umat melakukan hal yang serupa dengan itu. Kemudian yang terakhir adalah contoh-contoh hadis mutawatir lati, hadis mutawatir amali dan mutawatir maknawi.
Yang pertama adalah contoh mengenai hadis mutawatir lafzi. Pada hadis mutawatir lafzi ini, menurut Abu Bakar Al-Bazzar, bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Kemudian Imam Al-Nawawi dalam kitab Minhaj Al-Muhaditsin menyatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh 200 sahabat. Yang kedua adalah contoh mengenai hadis mutawatir amali. Di antara contoh hadis mutawatir amali adalah pelaksanaan sholat zuhur, di mana saja kita lihat dilakukan dengan jumlah 4 rakaat, dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam, dan kita mempunyai keyakinan kuat bahwa Nabi Muhammad SAW juga melakukannya atau memerintahkannya secara demikian. Padahal jika kita perhatikan, periwayatan verbalnya tidak mencapai mutawatir, tetapi hadis itu telah diamalkan secara mutawatir. Dan yang terakhir adalah contoh mengenai hadis mutawatir maknawi. Hadis yang semakna dengan hadis yang disebutkan pada contoh berikut ini, yaitu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeda-beda. Dalam penelitian Al-Sayuti terdapat 100 periwayatan yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya ketika berdoa dalam berbagai kesempatan yang berbeda-beda. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mengenai pembahasan terkait hadis ahad. Yang pertama terkait pengertian, kemudian yang kedua adalah pembagian hadis ahad, dan yang terakhir adalah contoh-contoh hadis ahad. Pertama adalah pengertian hadis ahad. Secara bahasa, lafaz ahad yang merupakan bentuk jamak dari ahad berarti satu. Karena itu, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi. Sedangkan secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Atau dengan kata lain, hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai persyaratan derajat hadis mutawatir. Adapun pembagian hadis ahad dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi atau lebih, namun belum sampai pada tingkat mutawatir. Yang kedua adalah hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan 2 jalur perawi. Yang terakhir adalah hadis gharib, yaitu hadis ahad yang mana diriwayatkan hanya lewat 1 jalur perawi. Yang terakhir adalah terkait contoh-contoh dari hadis ahad, yaitu dari hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang pertama adalah hadis masyhur. Berikut ini dijelaskan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian untuk hadis aziz, hadis ini pada Tobaqot sahabat diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Kemudian diriwayatkan kepada 2 orang, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz ibnu Suhaib. Kemudian dari Qatadah diturunkan kepada 2 orang, yaitu Syu'bah dan Husain al-Mu'allim. Dari Abdul Aziz diriwayatkan kepada 2 orang pula, yaitu Abdul Waris dan Ismail. Selanjutnya dari 4 orang perawi tersebut diriwayatkan kepada perawi di bawahnya dengan lebih banyak lagi. Yang terakhir ini adalah contoh dari hadis gharib. Hadis ini diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah, kemudian diturunkan kepada Abu Sholih, dan selanjutnya oleh Abu Sholih diriwayatkan kepada Abdullah ibnu Dinar, lalu diturunkan kepada Sulaiman ibnu Bilal. Oleh Sulaiman ibnu Dinar diriwayatkan kepada Abu Amir, dan dari Abu Amir diturunkan kepada Abdullah ibnu Hamid, Abdullah ibnu Sa'id, dan Abdullah ibnu Muhammad. Dari Abdullah dan Ubaidillah diriwayatkan kepada Imam Muslim, sedang dari Abdullah ibnu Muhammad diturunkan kepada Al-Bukhari. Jadi kurang lebih itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.